Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mino, NIM 1903059. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan simulasi manajemen fisioterapi pada pasien post-orip fraktur sepertiga distal femur. Nah, yang pertama ada asesmen. Asesmen di sini merupakan fisioterapis bertanya identitas pasien seperti nama, umur, pekerjaan, kemudian hobi yang berkaitan dengan riwayat penyakit pasien. Kemudian setelah itu ada anamnesis subjektif. Nah, anamnesis subjektif ini kita atau tanya jawab kepada pasien seputar riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, hal-hal atau faktor-faktor yang memperingan dan memperberat, kemudian riwayat keluarga dan riwayat pengobatan. Nah, untuk bagian asesmen subjektif ini akan saya skip. Kemudian setelah dilakukan anamnesis subjektif, kita akan mengumpulkan data sekunder berupa hasil ronsen atau lab. Untuk pemeriksaan vital sign yang pertama adalah tekanan darah, di mana kita menggunakan tensimeter dan stetoskop. Nah, untuk tekanan darah ini, mindset dari tensimeter ini kita letakkan di atas 2 jari lipatan siku seperti ini. Oke, untuk tekanan darah pasien 130/90, itu berarti tekanan darah pasien masih dikatakan normal. Untuk pemeriksaan vital sign selanjutnya adalah pemeriksaan denyut nadi. Nah, di sini caranya adalah seperti ini. Simulasikan tangan saya seperti ini dulu. Ini seperti ini. Nah, tangan pasien relax. Nah, menggunakan jempol atau ibu jari. Nah, dihitungnya itu per menit. Normal ketika denyut nadi pasien 80 sampai 100 kali per menit. Setelah denyut nadi, maka kita akan melakukan pemeriksaan pada pernapasannya. Nah, untuk pemeriksaan pernapasan ini kita sebisa mungkin untuk tidak memberitahu kepada pasien agar si pasien tidak bermain-main dengan pernapasannya. Jadi kita seolah-olah mengukur denyut nadi, kemudian yang kita perhatikan adalah sangkar toraks pasien. Nah, untuk pernapasannya dalam 1 menit itu pasien bisa melakukan pernapasan sebanyak 24 sampai 36 kali. Itu untuk yang normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi di sini ada 2 macam. Yang pertama statis dan dinamis. Nah, untuk pemeriksaan inspeksi statis, kita bisa melihat ketika pasien diam. Nah, yang kita lihat adalah apakah ada perbedaan antara yang sakit dan yang kanan. Misal, odem atau pembengkakan. Nah, kita lihat di sebelah yang sakit dan yang kanan. Itu apakah ada odem atau tidak. Kemudian perubahan warna kita bandingkan antara yang sakit dan yang sehat. Kemudian setelah perubahan warna ada ekspresi wajah, apakah si pasien itu menahan rasa sakit atau tidak. Kemudian ada elastic banded dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemeriksaan inspeksi dinamis, kita bisa melihat ketika pasien datang menuju fisioterapis, apakah si pasien menggunakan alat bantu, menggunakan kursi roda, atau yang lain sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan inspeksi ini, kita suruh pasien untuk menekuk kaki sebelah yang sakit. Coba ditekuk.
Nah, di situ kita bisa melihat apakah ada keterbatasan LGS atau tidak. Seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik selanjutnya adalah palpasi. Nah, palpasi ini kita meraba bagian yang sakit. Kemudian kita rasakan apakah ada spasme atau ketegangan, kemudian apakah ada pembengkakan di situ, kemudian apakah suhunya itu meningkat atau tidak, seperti itu. Ini. Kemudian kita tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak, seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi gerak dasar. Nah, untuk pemeriksaan fungsi gerak dasar yang pertama adalah pemeriksaan fungsi gerak aktif. Nah, untuk pemeriksaan fungsi gerak aktif ini kita mencontohkan terlebih dahulu kepada kaki bagian yang sehat. Kemudian ketika pasien sudah bisa atau sudah paham, kita menyuruh pasien untuk menggerakkan kaki yang sakit. Misalnya seperti ini. Coba ini saya gerakan dulu. Nanti kaki yang sakit ini digerakkan seperti ini ya. Coba digerakkan. Jadi seperti itu. Nah, ketika si pasien bisa menggerakkan kaki bagian yang sakit ini, maka di situ kita bisa melihat apakah si pasien itu keterbatasan rum atau tidak. Kemudian apakah ada rasa nyeri atau tidak di situ ketika pasien melakukan gerak aktif. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan gerak pasif. Nah, untuk pemeriksaan gerak pasif ini kita atau fisioterapis itu membantu si pasien untuk menggerakkannya sampai batas rasa nyeri. Misal seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ketika sampai di sini pasien sudah merasakan nyeri, maka untuk LGS-nya hanya sampai di sini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan gerak fungsi dasar yang berikutnya adalah pemeriksaan gerak isometrik atau melawan tekanan. Nah, untuk tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memprovokasi nyeri. Contohnya adalah seperti ini, ketika kita untuk meminta pasien untuk melawan tahanan ke arah ekstensi. Contohnya seperti ini. Tangan terapis atau tangan saya kita itu di bawah paha atau di bawah hamstring pasien, ditekan ke bawah. Lagi kuat. Cukup. Jadi seperti itu. Kemudian ke arah fleksi. Arah fleksi kita bisa meminta pasien untuk mengangkat kaki, ditekuk. Coba ditekuk. Cukup. Jadi seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri. Nah, pemeriksaan nyeri ini kita bisa menggunakan metode FAST. Contohnya seperti ini. Ketika nyeri diam. Nah, ketika nyeri diam ini kita bertanya kepada pasien. Contohnya seperti ini. Pak, dari angka 1 sampai angka 10 nyeri yang Bapak rasakan kira-kira di angka berapa nih, Pak? 6. Jadi seperti itu. Pemeriksaan nyeri selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri tekan. Nah, untuk pemeriksaan nyeri tekan ini kita menekan di area sekitar yang sakitnya saja, jangan di area yang sakit. Jadi misal seperti ini. Ini saya tekan di area sekitar yang sakit, misal seperti ini. Nah, sama seperti nyeri diam tadi, ketika kita menekan area sini, kita akan bertanya ke pasien, Pak, ini nyerinya semisal dari angka 1 sampai 10, nyerinya di angka berapa, Pak? 7. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pemeriksaan nyeri gerak. Nah, nyeri gerak ini kita menyuruh pasien untuk
menekuk kakinya. Pak, coba ditekuk kakinya. Oke. Nampak ketika tadi bergerak nyerinya dari angka 1 sampai 10, nyerinya di angka berapa, Pak? 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan LGS, pemeriksaan lingkup gerak sendinya. Nah, alat yang kita gunakan adalah goniometer. Contohnya, contoh penggunaan atau pemeriksaan LGS ini adalah seperti ini. Untuk patokannya ada di epicondylus lateral seperti ini contohnya. Jadi ini kita menyuruh pasien untuk menekuk sampai batas nyerinya. Jadi Pak, nanti ketika sudah nyeri Bapak menekuknya sampai di situ saja. Seperti ini. Pak, coba ditekuk, Pak. Ditekuk saja, Pak. Lagi. Lurus lagi. Jadi seperti itu. Nah, si Bapak ini mengalami keterbatasan nyeri pada lutut atau knee jointnya, yaitu 20 derajat. Selanjutnya adalah pemeriksaan odem. Nah, pemeriksaan odem ini kita menggunakan midline. Kemudian nanti pengukurannya adalah kita bandingkan hasil yang sakit dan yang sehat. Contoh seperti ini. Nah, di sini kita bisa mulai dari yang sehat dulu atau yang sakit dulu, itu terserah. Di sini saya akan mulai pada bagian yang sakit. Nah, untuk patokannya adalah di tuberositas tibiae. Seperti ini. Ini naik 10 cm. 10 atau 20 cm. Nah, di sini saya akan 20 cm. Jadi di sini. Kemudian kita lingkarkan seperti ini. Kemudian kita bandingkan pada bagian yang sehat. Sama patokannya ada di tuberositas tibiae. Kemudian naik 20 cm. Akan kita ukur seperti ini. Nanti akan kita bandingkan antara hasil sebelah yang sakit dan yang sehat. Nah, ketika ada perbedaan angka di situ, maka kita bisa mengetahui seberapa parah odem pada bagian yang sakit. Selanjutnya adalah pemeriksaan kekuatan otot. Jadi di sini kita menggunakan MMT. Misal kita menyuruh pasien untuk menekuk lututnya. Tekuk. Oke. Lagi coba ditekuk. Jadi seperti itu. Nah, ketika pasien mampu melawan tahanan, tapi dengan tahanan yang minimal, itu berarti pasien memiliki kekuatan otot 4. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan fungsional si pasien. Nah, untuk pemeriksaan fungsional pasien ini kita bisa melihat apakah si pasien sudah bisa berdiri sendiri atau belum. Kemudian apakah si pasien sudah bisa untuk duduk sendiri atau belum. Nah, ketika pasien belum mampu untuk berdiri atau duduk sendiri, maka kemampuan fungsional si pasien itu
hanya sebatas berbaring. Berarti kemampuan fungsional si pasien belum masih terjadi masalah di situ. Selanjutnya prosedur yang selanjutnya adalah diagnosa. Nah, diagnosa ini ada 3 macam, ada body function atau body structure, kemudian activity-nya, kemudian dan partisipasinya. Nah, untuk body function atau body structure-nya ini apakah si pasien ada merasakan nyeri, kemudian adanya odem, kemudian adanya keterbatasan LGS. Nah, itu untuk yang diagnosa body structure. Kemudian activity-nya. Activity ini yang berhubungan dengan kemandirian pasien, apakah si pasien bisa untuk berdiri sendiri, apakah si pasien bisa duduk sendiri, apakah si pasien bisa makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang partisipasi ini kaitannya dengan pekerjaan pasien, apakah si pasien sudah bisa melakukan pekerjaannya, apakah si pasien sudah bisa untuk bersosialisasi, atau apakah si pasien itu sudah bisa untuk melakukan hobinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke tindakannya. Nah, untuk tindakan yang pertama, ketika pasien mengalami odem, maka kita bisa memberikan kompres es, elastic bandage, kemudian elevasi dan massage. Contohnya di sini saya menggunakan elastic bandage. Selanjutnya, ketika pasien mengalami keterbatasan LGS, maka di sini kita bisa menggunakan terapi latihan. Nah, untuk terapi latihan yang bisa kita berikan ada 3 macam. Terapi latihan aktif, seperti tadi kita menyuruh pasien untuk menggerakkan atau menekuk lututnya sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga LGS-nya. Kemudian kita bisa memberikan latihan gerak pasif dengan cara kita membantu pasien untuk menekuk lututnya. Tujuannya adalah untuk sama seperti tadi, untuk mempertahankan LGS-nya atau meningkatkan LGS-nya. Kemudian kita juga bisa memberikan latihan gerak pasif atau tahanan. Latihan gerak isometrik atau tahanan. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan otot pasien, kemudian bisa juga untuk menambah LGS pasien. Selanjutnya adalah untuk fungsionalnya. Nah, di sini kita bisa memberikan terapi latihan berupa latihan berjalan, latihan berdiri, dan latihan duduk. Kemudian tindakan untuk latihan duduk. Nah, sebelum melakukan latihan duduk, kita bisa melihat beberapa faktor yang bisa mendukung atau tidaknya. Yang pertama adalah tekanan darahnya, apakah tekanan darah pasien itu normal atau tidak. Kemudian kondisi umum si pasien, apakah si pasien memiliki riwayat penyakit penyerta atau tidak. Setelah kondisi umum tadi, maka kita sebelum melakukan terapi latihan duduk, kita bisa memastikan jam berapa pasien melakukan operasi. Nah, kemudian si pasien dibius itu apakah di spinalnya atau di generalnya. Nah, untuk yang pembiusan di spinal, minimal pasien duduk itu 24 jam. Itu baru bisa dilakukan terapi latihan duduk. Kemudian yang di general itu H+1. Itu si pasien minimal baru bisa melakukan duduk. Jadi seperti itu. Untuk latihan duduk, maka si pasien kita minta untuk seperti ini dulu, Pak. Seperti ini dulu. Oke. Nah, sebelum melakukan latihan duduk, maka kita akan melihat
dari tekanan darahnya apakah normal, kemudian pernapasannya apakah normal, kemudian denyut nadinya apakah normal, kemudian kita bertanya apakah si pasien merasa pusing atau tidak, kemudian mual atau tidak, memuntah atau tidak. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, kita sebelum melakukan latihan duduk, kita akan mengajari pasien terlebih dahulu. Pak, coba di seperti ini sebanyak 5 kali. Nah, pada hitungan ke-6 Bapak langsung untuk duduk ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mengajari pasien, si pasien untuk melakukan sedikit seperti ini, maka tangan terapis atau tangan saya menyangga di bagian belakangnya. Kemudian ini yang akan menarik nanti pada hitungan ke-6. Coba ya. 1, 2, 3, 4. Nanti hitungan ke-6 langsung duduk. 6. Jadi seperti itu. Ini adalah untuk latihan duduknya. Nah, ketika pasien telah duduk seperti ini, maka tangan pasien kita suruh untuk ekstensi ke belakang. Contohnya seperti ini. Tujuannya adalah untuk menyangga si pasien agar tidak kembali berbaring. Nah, ketika posisi pasien sudah berhasil duduk seperti ini, maka kita akan bertanya kembali apakah si pasien pusing, apakah si pasien merasa mual, apakah si pasien ingin muntah. Nah, ketika si pasien merasakan hal tersebut, maka si pasien kita suruh untuk berbaring kembali. Selanjutnya latihan duduk ongkang-ongkang atau duduk menggantung. Nah, berhubung saya tidak punya tempat untuk latihan duduk ongkang-ongkang, jadi akan saya skip. Nah, lanjut ke latihan berjalan. Nah, latihan berjalan ini kita menggunakan alat bantu berupa kruk. Nah, untuk alatnya ini saya juga tidak punya, jadi hanya akan saya jelaskan sedikit. Jangan lupa ketika kita telah selesai melakukan semua prosedur, jangan lupa untuk didokumentasikan. Bisa dicatat atau di yang lainnya. Demikian tadi beberapa prosedur latihan pasca operasi ORIP pada sepertiga distal femur fraktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.